Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Subahal khair ayyuhal ikhwah wa ya ayyuhat talabah fi qismil lughati wal adabil arabiyyah. Jumpa lagi dengan kita di mata kuliah terjemah Indonesia Arab. Baik, untuk materi yang kemarin sudah saya sampaikan kaitannya dengan teks terjemah yang kedua, yakni syarat-syarat terjemah. Berikut saya tawarkan untuk terjemah dari teks yang kedua. Jadi syarat-syarat penterjemahan, syurutut tarjamati. Alinea yang pertama, semua orang bisa saja melakukan proses penterjemahan dari bahasa Indonesia ke Arab, namun tidak semua orang mendapat pengakuan sebagai seorang penterjemah. Mereka yang telah diakui dan memiliki kualifikasi sebagai penterjemah yang tersumpah memiliki penghargaan yang berbeda dari mereka yang belum tersumpah dan belum diakui kualifikasinya. Saya memberikan tawaran terjemahan dari alinea pertama tersebut dengan ungkapan atau mungkin terjemahan sebagai berikut. Jadi silahkan nanti kalau teman-teman punya terjemahan yang lain disilahkan. Ini tidak paten harus seperti ini, tidak, tetapi ini hanya sebatas tawaran. Yumkinu likulli insan ayyutarjimal Indonesiata ilal Arabiyyah. Maaf, itu bukan Alabiyah tetapi ilal Arabiyyah, lirujud ketik. Walakinnahu la yakunu likulli minhum at-ta'arrufu ala amaliyati tarjamatihim walil mutarjimin alladhina lahum at-ta'arrufu ala amaliyati tarjamatihim haqqun mukhtalifun afdalu minal mutarjimin alladhina laysa lahum at-ta'arrufu fi amaliyati tarjamatihim. Alinea yang kedua, di Indonesia, sertifikat penterjemah hanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga khusus yang telah ditunjuk oleh lembaga yang berwenang, termasuk diantaranya perguruan tinggi. Namun, tidak semua perguruan tinggi diberi wewenang oleh negara melakukan sertifikasi penerjemah. Saya tawarkan, wa fi biladina hadhihi Indonesia, kanat syahadatu akhrajatha al-muassisatul khassah mithlul jami'ati walakinnaha la kullal jami'at bal ba'duha tu'ayyinuha al-baldatu li ikhrajiha. Alinea yang ketiga. Secara umum, syarat-syarat penterjemahan adalah sebagai berikut. Pertama, mempunyai pengetahuan yang luas tentang kosakata bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang cukup tentang istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan bahasa sumber dan bahasa sasaran. Tiga, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang qawaid, balaghah, dan struktur bahasa lainnya, baik dalam bahasa sumber maupun dalam bahasa sasaran. Empat, mempunyai latar belakang disiplin ilmu dari teks yang akan diterjemahkan. Misalnya sastra, sejarah, geografi, biologi, dan lain-lain. Saya tawarkan, wa min syurutil mutarjimin al-'ammah wa hiya al-ati ay yakuna lahum at-tawassu'u fil mufradati min al-manba'i ila al-hadaf. Tsani ay yakuna lahum al-ma'lumatul kafiyat fil mustalahat wal 'ibarat min al-manba'i wal hadaf. Ats-tsalits ay ya'rif al-qawaid wal balaghah wan nahwa wa ghairaha min al-qawaid al-lughawiyyati min al-manba'i wal hadaf. Ar-rabi' ay yakuna lahumul ma'lumatu min fannil 'ulumil mutarjamati. Mutarjamati bukan mutarjanati, ya. Ada kekeliruan. Min fannil 'ulumil mutarjamati nususuha mithlul adabi wat tarikhi wal jughrafiyah wal ihya wa ghairi dzalik. Alinea keempat. Penguasaan kosakata bagi seorang penerjemah baik tentang bahasa sumber maupun bahasa sasaran mutlak diperlukan bagi seorang penerjemah. Seorang penerjemah tidak cukup hanya dengan mengandalkan kamus bahasa Indonesia Arab semata.
Namun ia harus memiliki rasa kebahasaan yang cukup sehingga mampu memilih diksi yang tepat saat melakukan proses penterjemahan. Kanat at-tawassu'u fil mufradat minal manba'i wal hadaf amrun muhimun likulli mutarjim. La yakfi lil mutarjimi ay yutarjima an-nususa bin nadhari ila al-qamusi fahasab. Bal la budda lahu dhawqun min al-lughat hatta yastati'a ay yakhtara al-qa'a al-muwafiqa fi amaliyati tarjamatihi. Alinea kelima. Sebagai contoh adalah mereka yang ingin menerjemahkan kalimat saya ketiduran ke dalam bahasa Arab. Mereka yang belum berpengalaman tentu akan mengalami kebingungan. Akan tetapi bagi mereka yang telah mengetahui, mereka akan menerjemahkannya dengan menggunakan kalimat akhadhanin niyamu. Saya tawarkan wa minal misal mayutarjimul jumlata saya ketiduran ila lughatil arabiyyah. Al-mutarjimul awwalu sayash'uru tahayyura fi tarjamati hadhil jumlah walakin la lil mutarjim al-mukhtabar wa huwa yutarjimuha bi jumlati akhadhanin niyamu. Alinea 6. Pengetahuan mengenai istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia dan bahasa Arab juga sangat penting diperhatikan para penterjemah. Hal ini penting mengingat adanya perbedaan budaya antara bangsa Arab dan Indonesia. Ada hal-hal yang maksudnya sama, namun cara pengungkapannya mungkin berbeda di antara keduanya. Saya tawarkan di situ. Al-ma'rifatu fil mustalahat wal ibarat minal indonesiyi wal arabiyyi muhimmatun ladal mutarjimin wa hadha li'anna thaqafata al-arabiyyata wal indonesiyyata lahal ikhtilaf lahal umur allati hadfuha mutasawiyah walakinnaha mukhtalifah fi kaifiyati ibratihima. Alinea ke-7. Alinea yang terakhir ini insyaallah ya. Sebagai contoh adalah ungkapan panjang tangan. Di Indonesia ungkapan ini diperuntukkan bagi mereka yang suka mencuri atau maling. Namun dalam konteks Arab, ungkapan ini digunakan untuk orang-orang dermawan yang suka membantu mereka yang sedang kesusahan. Wa minal mithal al-ibratu min panjang tangan. Kanat hadhil ibaratu fil Indonesia musta'malatun lis-sariqin walakinnaha fil Arabi musta'malatun likulli sakhiyin muhibbin fi auni muhsin. Nah, itu tawaran dari saya, bukan paten tetapi setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan dari teman-teman semua. Jadi sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika kita menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, dalam hal ini kita dari Indonesia ke Arab, maka tidak melulu kita selalu berpatokan pada perkata itu kita bahasa Arab, kan tidak, tetapi kita harus melihat konteks dan maksud tujuan dari sebuah kalimat, dari nas-nas yang akan atau teks-teks yang akan kita terjemahkan tersebut. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu, syukran jazilan ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.